Berikutnya adalah tentang tumpuan. Nah, tumpuan ini harus kita pahami, teman-teman. Yang pertama adalah tumpuan untuk sendi atau engsel, atau biasanya hing kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ini bisa kita lihat, kita gambarkan dengan bentuknya yang sudah cukup kita kenal. Bentuknya yaitu seperti ini ya. Jadi seperti segitiga dengan garis-garis miring di bawahnya. Biasanya ditulis seperti ini. Kemudian apa sih perilaku daripada sendi ini? Sendi ini contoh gambarannya adalah seperti ini. Sifatnya yaitu dapat menahan gaya vertikal dan horizontal, tidak dapat menahan momen atau puntir. Kemudian kita lihat untuk roll digambarkan seperti ini. Ada yang kadang digambarkan bulatannya 1, ada yang kadang digambarkan bulatannya 2. Roll ini menggelinding ya. Sifatnya apa? Sifatnya hanya menerima gaya vertikal saja. Jadi ini bisa dilihat reaksinya hanya di bawah saja di sini. Tidak dapat menahan gaya horizontal, jadi dia kalau ada gaya horizontal dia akan berjalan, dan tidak dapat menahan momen puntir atau ya tidak dapat menahan momen atau puntiran. Kemudian ada juga sifat berikutnya yaitu sifat jepit atau fix bahasa Inggrisnya. Nah, ilustrasinya seperti ini, seperti pondasi, seperti yang atasnya yaitu suatu tumpuan daripada jembatan. Maka kita bisa menganalisa di dua tempat ini. Yang pertama yaitu kita lihat pada sisi ini ya. Kita kasih gambar. Ini yang kita analisa di sisi satu. Kemudian yang kedua adalah sisi yang kedua ini. Nah, jadi untuk sisi satu ini maka kita bisa lihat jepit memiliki sifat dapat menerima gaya vertikal dan gaya horizontal. Jadi dia menerima gaya vertikal, gaya horizontal. Dan juga dia dapat menahan momen puntir. Nah, seperti ini. Nah, untuk nomor 1, jadi ada gaya vertikalnya bisa diterima, horizontalnya juga bisa diterima, kemudian dia juga punya tahan terhadap momen. Yang kedua, pada tumpuan kedua ini, maka juga kita bisa lihat. Jadi kalau saya gambarkan di sini, ya, oke. Maka di sini adalah letak daripada cantilevernya. Ini juga adalah letak daripada cantilevernya. Oke. Nah, untuk yang kedua ini juga sama. Dia bisa menahan dari bawah, vertikal. Kemudian dia juga bisa menahan dari ini, apa namanya, momen puntirnya. Dan juga dia juga bisa menahan dari horizontalnya di sini. Ini cara daripada puntir ini ya. Terjepit ini. Kemudian yang ketiga yaitu yang keempat adalah tumpuan pendel. Nah, tumpuan pendel. Saya hapus dulu. Oke. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Tumpuan pendel ini biasanya ada di jembatan-jembatan, hanya dapat menerima gaya searah dengan batang pendel. Nah, ini ada batang pendelnya. Ini ada batang pendelnya. Kemudian tidak dapat menahan momen atau puntir. Kemudian tumpuan tali. Nah, seperti ini. Ada tali, ditarik ke kiri ke kanan yang sudah kita bahas sebelumnya. Hanya dapat menahan gaya searah dengan tali. Oke. Oke. Kemudian gaya dalam dan gaya luar. Gaya luar adalah gaya akibat beban dari luar seperti beban mati, beban hidup orang dan sebagainya, kendaraan, kemudian beban sementara, beban gempa dan lain-lain. Itu adalah beban dari luar. Dari beban dari luar tersebut, akibat dari beban dari luar tersebut, maka dia muncullah gaya dalam adalah reaksi dari konstruksi akibat beban luar. Jadi kalau ini ada gaya ke bawah sebesar 10 kN, maka dia akan mendapatkan lawan atau reaksi sebesar 10 kN juga. Hal yang sama juga ada suatu gaya horizontal sebesar 10 kN, maka akan ada suatu perlawanan
reaksi horizontal juga sebesar 10 kilonewton. Nah, sedangkan kalau pada posisi jepit seperti ini, maka akan ada perhitungan. Berapa momennya? Momen adalah gaya kalikan tegak lurus dari lengannya. Masih ingat, searah dengan jarum jam bernilai positif, berlawanan bernilai negatif. Nah, ini momen A sama dengan besarnya P dikalikan dengan L. Jadi cuma arahnya yang berlawanan. Kalau ini arahnya seperti ini, searah dengan jarum jam, maka momen perlawanan atau gaya dalamnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau yang M akibat dari P di sini searah jarum jam, maka MA-nya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Dan sama juga reaksi horizontalnya di sini sama dengan berapa? Ya, sama dengan nilainya dari P. Misalkan P ini 10 kN, maka R vertikalnya juga sebesar 10 kN. Tapi kalau kita tambahi, misalkan ada suatu penambahan di sini. Misalkan ada, gaya di sini sebesar P2 misalkan ya, atau P2, maka di sini pun juga akan ada reaksi yang diakibatkan oleh P2 atau horizontal tadi. Sebesar sama besarnya dengan nilai P2 ini. Reaksi horizontal. Kemudian masuk ke berikutnya yaitu tentang kesetimbangan ya. Kesetimbangan gaya, hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga ini tentunya kita dapat jelaskan sebagaimana kesetimbangan gaya terhadap sumbu vertikal sama dengan 0, jumlah gaya terhadap sumbu horizontal juga sama dengan 0, dan jumlah momen terhadap sumbu-sumbunya adalah sama dengan 0. Artinya seperti apa? Ini dikatakan setimbang apabila maka dapat sigma vertikal sama dengan 0. Sigma vertikal kita lihat di sini, yaitu kita bisa contohkan di sini. Nah, di sini P1 ke bawah ditambah P2 tambah P3, jadi ada 3 buah P yang ada di sini, itu nilainya sama dengan RAV ditambah dengan RBV atau reaksi vertikal dari titik B. Kemudian gaya horizontal yang ditimbulkan misalkan di sini oleh gaya luar V, maka hanya ada di tumpuan sendi karena tumpuan roll tidak menerima gaya horizontal. Jadi di sini akan ada perlawanan gaya dalamnya RAH yang sebesar dengan V-nya tersebut. Kemudian yang terakhir, maka sigma momen sama dengan 0. Jadi tumpuan sendi tidak dapat menerima momen, di sini maka tidak ada momennya, dan tumpuan roll tidak dapat menerima momen. Jadi di sini tidak ada momennya. Jadi momen di A dan B sama dengan 0.